Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, karena kita mengerti Allah, akhirnya kita tahu harus kayak gimana. Akhirnya kita tahu gimana maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini. Ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih, logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu? Terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka
membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan. Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Shadaqallahul azim. Ngerti teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti di buku sejarah tuh ada Perang Badar, cari yang paling tebal, biar nanti pas kita baca detail, banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Anfal, pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika ayat itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita, mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah kita kan cuma membaca teks sejarah tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah, semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah, setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah, karena memang itu jalur lintas antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang Muhajirin. Makanya bisa dibilang perang Badar ini perang khusus buat orang Muhajirin. Orang Ansor nggak boleh ikut. Karena awalnya juga pengen ngambil harta orang Muhajirin. Itu skenario awal. Mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan nggak banyak pengawal. Beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan. Udah 2 tahun kita nggak punya apa-apa. Bergantung kepada orang Ansor. Nggak enak sama orang Ansor. Masa makan terus di rumah orang? Nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih. Ya udah kita rampas lagi. Itu skenario awal. Udah siap-siap nih. Udah siap-siap mau berangkat, jalan. Tengah jalan, Abu Sufyan dapat berita. Kan pakai mata-mata gitu, dapat berita
bahwa kaum muslimin mau mencegat, akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, nggak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ. Jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1.000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat sehingga sekarang ada 2 target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1.000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita punya 2 pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan, atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok pilih yang mana kalian. Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya nggak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih. Logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksatnya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah bagus juga kan dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo, hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan. Ya. Pengennya mah 17 tahun nikah, wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih betah sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan, kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri. Atau sebaliknya, pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha, dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi, tata kota, tapi usaha kuliner. Tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih nggak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja, tapi ternyata nggak ada ikhtiar, pasrah gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, nggak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini? Tahu gini dari awal, gitu kan ya? Mulai desas-desus di antara kaum muslimin. Karihun, tidak suka dengan pilihan ini, nggak suka dengan tawaran ini. Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa? Dulu ada satu tips
katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Nah ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah Perang Badar. Terus kita coba lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Kita sholat isya dulu ya.